Pilkada DKI Jakarta. 01 Ridwan Kamil, 03 Pramono Anung. Tapi yang mau gue bahas adalah 02 Dharma Pongrekun dan segala fenomena di baliknya. Welcome back to Siasat Channel. Balik lagi sama gue Heru. Hari ini gue mau ngomong tentang Pilkada DKI Jakarta. Hahaha. Pilkada DKI tahun ini menurut gue sangat menarik dan menggairahkan. Menariknya bukan karena adanya Ridwan Kamil atau adanya Sidul atau Haji Rano Karno. Tapi yang bikin menarik adalah kehadiran Dharma Pongrekun. Ia kerap menjadi sorotan publik karena pernyataan-pernyataannya yang menurut gue agak sedikit kontroversial. Coba kita lihat di cuplikan di kanal YouTube-nya Dr. Richard Lee. Makanya kenapa COVID di belakangnya ada ide identity digital. Oh, itu cocokmologi. Serius, Pak? Itu cocokmologi. Lihat aja. Time will tell. Atau cuplikan ketika dia debat kandidat di KPU. Intelligent. Artificial intelligence itu artinya apa? Alat intelijen, alat yang memata-matai tanpa kita sadari. Dosa kita ada semua. Dan ada sedikit potongan dari mengutip dari Kompas. Solusinya sehingga terjadi inflasi. Jadi solusinya apa? Program getuk tular adab akan menjawab semua masalah ekonomi di Jakarta dengan hanya bekerja dari rumah, mengisi aplikasi yang sudah kami siapkan dalam sistem blockchain. Nah, karena pernyataan-pernyataan itu, Pongrekun itu sempat trending di media sosial dan pasti menjadi pembicaraan warganet ya. Nah, ngomong-ngomong Dharma Pongrekun, ini sebenarnya bukan orang sembarangan. Dia ini purnawirawan Polri dengan pangkat terakhir Komjen. Komjen itu bagi yang nggak tahu, Komjen itu Jenderal Bintang 3. Sebelumnya dia sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara. Keren kan? Lalu pendidikan Dharma Pongrekun juga nggak sembarangan. Selain pendidikan kepolisian ya, ada Akpol dan Sespimti, Pongrekun itu meraih gelar magister dari Universitas Bayangkara dan Universitas Gadjah Mada. Dia juga meraih gelar doktor doktor di bidang kemanusiaan ya, dari MBC University di Depok. Nah, kalau yang terakhir nggak jelas nih kampus apaan. Kalau kita lihat di Google Street View ya kurang lebih kayak gini deh. Menariknya, dengan segala kontroversinya itu ya, dukungan terhadap Pongrekun ini cukup tinggi, khususnya dari kalangan milenial dan Gen Z. Salah satunya bisa kita lihat di akun X-nya @kem8 ya. Mereka terang-terangan mendukung dan mengkampanyekan Dharma Pongrekun di platform X. Pengikut mereka tuh nggak, ya menurut gua cukup ramai dan saling men-tweet dukungan terhadap paslon nomor urut 02 ini. Entah karena lucu-lucuan aja, atau memang ini sebenarnya sebuah ekspresi politik dari anak muda Jakarta. Yang jelas, kehadirannya Dharma Pongrekun ini udah memeriahkan Pilkada DKI Jakarta ya, dengan 3 pasang calon jadinya. Meski begitu, peristiwa ini sebenarnya menunjukkan dua sisi mata uang. Harus kita fair di situ, antara tawa dan air mata. Sekaligus mengungkap paradoks dalam demokrasi kita. Paradoksnya begini, ketika demokrasi dirancang itu sebagai instrumen untuk menjamin individu-individu yang kompeten memiliki kesempatan yang sama meraih ke posisi kepemimpinan politik. Tapi di saat yang sama juga ya, menurut gua, justru muncul tokoh-tokoh yang memicu tawa, yang juga ya harus kita akui juga minim kompetensi untuk memegang jabatan publik. Tapi akhirnya yang begituan yang didukung publik secara luas. Ironis memang. Namun menurut gue ini menggambarkan sejauh mana frustasi dan kekecewaan masyarakat terhadap demokrasi kita hari ini. Karena itu, publik lebih memilih badut politik sejati daripada politisi yang kelihatannya lurus,
namun kerap berbohong dan mengkhianati publik. Fenomena pengrukun ini bisa disebut ini dalam bahasa politiknya sebagai kelelahan demokrasi. Ini menurut penelitian ya, yang meneliti ini Wesley Menat Caput tahun 2020. Kelelahan demokrasi itu merujuk pada kondisi di mana masyarakat merasa frustasi dan kecewa dengan sistem politik yang dianggap tidak berfungsi, kurang efisien dan terlalu rumit. Faktor-faktornya yang mempengaruhi seperti stagnasi ekonomi, adanya disfungsi politik, turut mempengaruhi itu juga. Lalu, political strategist Diana L. Bannister mengemukakan ada 3 penyebab meluasnya politik fatigue ini. Pertama, kekecewaan terhadap proses politik. Kedua, tingkah politisi. Nah, yang ketiga ini juga harus kita garis bawahi. Kebiasaan media mengangkat hal-hal yang sensasional untuk mengejar klik dan rating. Akibat dari semua itu, masyarakat itu cenderung melampiaskannya dengan memilih hal yang ekstrim. Yaitu, contoh ekstrimnya itu memilih menuju ke catatan demokrasi sekalian aja. Tapi harus disadari, jika hal itu terus berlanjut, justru berbahaya bagi kita sendiri. Pilihan ekstrim itu kan kemudian akan melahirkan dampak ekstrim juga di kemudian hari. Misalnya begini, kalau kita memilih calon yang buruk, yang nggak memiliki kompetensi, dan nggak capable di bidangnya, kita memilihnya hanya demi ketidakpuasan kita pada demokrasi. Maka menurut gue itu akan melahirkan perilaku koruptif, malah memperparah ketidakadilan sosial, dan pada ujungnya adalah abuse of power atau penyalahgunaan wewenang di kemudian hari. Kalau itu terjadi, yang paling dirugikan itu sudah pasti kita sendiri sebagai sipil dan publik. Untuk itu, perlu kita sadari, maksud gue, bahwa demokrasi itu proses yang aktif dan membutuhkan partisipasi publik yang rasional. Kita perlu ingat, demokrasi bukan hanya soal pemilihan pemimpin, melainkan juga tanggung jawab bersama kita untuk menjaga dan memperbaiki sistem ini. Oleh karena itu, tanggung jawab mengatasi kelelahan demokrasi ini tuh nggak hanya terletak di sisi pemerintahan dan partai politik menurut gua, tapi masyarakat luas juga punya kewajiban itu, wabil khusus para intelektual. Kita perlu kembalikan esensi demokrasi itu dengan pertama, partisipasi aktif dalam proses politik. Kedua, memilih pemimpin dengan bijak. Dan yang ketiga nih yang paling penting, mengkritisi keputusan para pemimpin. Dan menurut gue juga, mewujudkan pendidikan politik yang luas itu penting juga di segala tingkatan ya. Serta yang terakhir, mempromosikan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik. Jadi, apabila pernyataan Pogrokun ini bisa mengundang gelak tawa, maka kita harus bisa memahami bahwa hal tersebut bukan simbol kegembiraan, melainkan simbol ironi dari realitas demokrasi kita saat ini. Di sini kita harus introspeksi diri, agar kemudian demokrasi ini benar-benar mewakili aspirasi dan kebutuhan rakyat. Bukan sekedar menjadi tontonan yang mengundang tawa di layar televisi. Itu menurut gua. Menurut teman-teman gimana? Coba hit di kolom komentar, jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di lain waktu. Ciao.